Kami berharap para penonton semua, para supporter, rakyat Jerman yang beraman terlebih dahulu. Kami mohon kepada para penonton dan para supporter agar tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sanksi yang diterima SPFC dalam nilai 100 juta mungkin memang terbilang relatif. Persoalannya bukan pada itu, tapi persoalan dasar adalah larangan bertanding tanpa penonton selama 3 kali. Ini sangatlah menyulitkan dan sanksi ini terasa sangatlah berat. Tim yang baru masuk ke Liga 1 yang sudah memenuhi keinginan pencintanya justru bertanding tanpa disaksikan oleh pencintanya. Dipandang perlu juga untuk memberikan sanksi kepada fans atau supporter yang berulah. Dari yang keras, tolong diatur kawan-kawannya. Sekali lagi kalian yang cinta sama sedang pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Firdaus Abi semua, salam olahraga. Akhirnya palu vonis Komisi Disiplin atau Komdis PSSI sudah diketok. Tuan rumah Semen Padang FC dijatuhi sanksi 3 kali jadi tuan rumah tanpa penonton, ditambah dengan denda sebesar 100 juta. Vonis ini dijatuhkan karena diperkirakan ada puluhan flare yang dilepaskan dari tribun, khususnya dari Tribun Selatan dan Tribun Utara. Malahan ada juga yang membawa masuk ke lapangan. Sejumlah orang terkena tembakan atau serpihan flare ini, termasuk ada di antaranya yang luka-luka dan ada yang pingsan. Setelah sanksi ini dijatuhkan oleh Komdis PSSI, mengapa lagi? Apalagi? Maka langkah cepat tanggap dan introspeksi besar-besaran harus dilakukan. Gerak cepat dimaksud tentunya dengan menyikapi keputusan yang sudah dikeluarkan pada Minggu malam atau 17 Maret. Pada sejumlah peristiwa, ada kalanya sanksi yang sudah diberikan tersebut atau yang sudah dijatuhkan oleh Komdis PSSI bisa diringankan dengan cara bahwa tim yang diberi sanksi mengajukan banding kepada Komisi Banding PSSI atau Komding. Contoh nyata begini, pada Liga 2 tahun musim ini 2023-2024 saat Persiraja melawan PSMS Medan, sempat terjadi keributan ketika itu. Supporter Persiraja mengancam tim PSMS Medan. Kemudian Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan denda dan 2 kali pertandingan tanpa penonton. Lalu Persiraja mengajukan banding. Nah, dari hasil banding ini sanksinya menjadi lebih ringan, tanpa penonton 1 kali pertandingan dari 2 pertandingan tadi. Berikutnya di Liga 1, PSIS Semarang bermain di kandang, lalu terjadi keributan antar penonton. Komisi Disiplin menjatuhkan sanksi tanpa penonton untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. PSIS Semarang kemudian mengajukan banding. Dan akhirnya keputusannya adalah
penonton dilarang untuk berada di tribun tempat kerusuhan yang terjadi itu atau di tempat keributan. Namun demikian, terhadap sanksi tersebut yang diterima oleh SPFC, Win Bernardino mengungkapkan kepada media pada Senin 18 Maret kemungkinan pihak SPFC tidak akan melakukan banding atas sanksi yang sudah diberikan oleh Komdis itu. Kata Win, pihaknya menerima sanksi karena mereka tahu mereka salah. Tentu saja soal banding atau tidak, ini akan menjadi urusan manajemen SPFC. Sepenuhnya. Karena apapun keputusannya, tentu kita harus pula hormati. Di sisi lain, menjadi tanda tanya bagi kita semua atau ada sesuatu yang ganjil dan malah tidak masuk akal, sekaligus menjadi tanda tanya besar bagi kita. Apakah benar fan atau pencinta SPFC yang membakar dan menembakkan flare tersebut adalah pencinta sepak bola? Begitupun dengan orang-orang di sekitar mereka, di sekeliling mereka, apakah masih bisa dikatakan sebagai pecinta sepak bola? Kenapa pertanyaan itu diajukan? Karena kalau mereka masih mengaku sebagai pecinta sepak bola, apalagi pendukung tuan rumah, pendukung SPFC, maka perangai buruk yang dipertontonkan tersebut tidak akan terjadi. Lingkungan juga harus mengingatkan bahwa itu tidak boleh terjadi. Karena kita tahu bahwa sejatinya seorang pecinta sepak bola sudah tahu, mereka sudah harus paham bahwa membawa flare ke stadion, apalagi menembakkannya, adalah perbuatan terlarang. Ya, itu perbuatan terlarang dan melanggar hukum. Apalagi ada yang berlari dan masuk ke lapangan. Dan yang lebih parah lagi, ini yang lebih parah lagi. Flare tersebut justru ditembakkan atau diledakkan justru dari arah tribun fan SPFC. Dan ingat, tribun itu bermerek fan tertentu. Bagi mereka yang biasa menonton partai-partai SPFC, maka semuanya tahu bahagian setiap tribun penonton, tribun yang mengelilingi lapangan tersebut. Ini catatannya. Tribun Timur. Tribun Timur ini biasanya diperuntukkan kepada penonton umum yang tanpa embel-embel fans tertentu. Ini untuk Timur. Lalu di Tribun Barat atau tribun tertutup ini dibagi 3, kiri, kanan, dan tengah. Kiri kanan itu untuk penonton umum, sedangkan tengahnya itu biasanya untuk penonton VIP dan media. Lalu di Tribun Selatan biasanya ditempati oleh UWS dan Spartaks, sedangkan di Tribun Utara biasanya ditempati oleh The Khmer. Flyer justru berasal dari Tribun Utara dan Tribun Selatan ini. Sebuah pertanyaan muncul, apakah yang menembakkan itu adalah supporter yang katanya fan dengan merek tertentu tersebut? Atau ada penyusup yang menyusup masuk di barisan atau di tribun supporter tersebut? Kalau penyusup, mengapa bisa menyusup masuk ke barisan mereka? Jika kita amati sejumlah laga kandang SPFC dan menghimpun data di lapangan, ada pemandangan yang berbeda jika kita melihat semua titik-titik pintu masuk dari 4 arah mata angin tersebut. Selama ini, penjagaan pintu masuk
di tribun timur dan tribun barat, biasanya petugasnya menggunakan kostum bermerek semen Padang. Sedangkan di tribun selatan dan utara biasanya tidak menggunakan merek kostum yang sama dengan penjagaan pintu di barat dan timur. Mereka menggunakan kostum yang sewarna dengan kostum fan yang menempati tribun-tribun tersebut. Sebagai pembanding, jika kita masuk di tribun timur atau tribun barat, korek api saja tidak bisa dibawa masuk ke stadion. Minuman kemasan yang dibawa oleh penonton biasanya diganti dengan plastik atau dibuka tutupnya. Tapi pertanyaan kita, mengapa flare bisa masuk? Tidak ada salahnya jika kejadian ini diusut sebagai langkah untuk memberikan efek jera sehingga tidak terjadi lagi. Pertanyaannya, apakah memang hanya sebatas perbedaan kostum saja? Perbedaan kostum ini sebagai langkah untuk pendekatan agar panitia terasa lebih dekat dengan fans. Atau memang penjagaan itu diberikan kepercayaan sepenuhnya kepada fans untuk mengelolanya? Jika jawabannya adalah yang pertama, maka tuan rumah perlu memberikan pemahaman atau memberikan pembelajaran kepada petugas-petugas mereka yang berjaga di tribun selatan dan utara. Tapi jika jawabannya adalah jawaban kedua, bahwa pintu itu dijaga oleh fans, tak ada salahnya hal tersebut ditinjau ulang untuk masa depan. Apa yang terjadi adalah bahagian dari sikap buruk yang sangat disesalkan sekali. Rasanya kurang apa lagi manajemen SPFC? Bukankah keinginan untuk mengantarkan tim ini kembali ke Liga 1 sudah dipenuhi? Bukankah fans yang bermerek, khususnya yang menempati tribun selatan dan utara, sudah diberikan fasilitas lebih oleh manajemen dibandingkan fans yang menonton di timur dan barat? Ini catatannya ya. Di antara fasilitas tersebut, misalnya harga tiket tidak berubah dalam durasi waktu yang cukup panjang. Harganya jauh lebih murah dibandingkan yang lain. Lalu bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi dan itu diserahkan kepada fans. Pembandingnya adalah harga tiket di tribun timur dan barat sering naik. Ini sudah berbeda fasilitasnya. Sanksi yang diterima SPFC dalam nilai 100 juta mungkin memang terbilang relatif. Persoalannya bukan pada itu, tapi persoalan dasar adalah larangan bertanding tanpa penonton selama 3 kali. Ini sangatlah menyulitkan dan sanksi ini terasa sangatlah berat. Tim yang baru masuk ke Liga 1 yang sudah memenuhi keinginan pencintanya justru bertanding tanpa disaksikan oleh pencintanya karena ulah segelintir orang yang mengaku sebagai pecinta SPFC. Miris. Menurut saya ini sesuatu yang miris. Kondisi ini sangatlah berat, malah bisa dibilang tidak masuk akal. Barangkali apa yang dilakukan Persiraja dan PSIS Semarang bisa dijadikan sebagai panduan, bisa dijadikan sebagai acuan. Misalnya dikurangi sanksi hukumannya, terutama laga tanpa penonton tersebut. Atau setidaknya kawasan tribun tertentu saja yang ditiadakan penontonnya. Sehingga ini bahagian dari pembatasan. Pembatasan itu ditiadakan dari titik terjadinya pembakaran atau penembakan flare tersebut. Di sisi lain, menghadapi masa depan tentu perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan pemberian sanksi
yang tak hanya kepada tim tuan rumah yang dipandang lemah dalam mengelola pertandingan. Dipandang perlu juga untuk memberikan sanksi kepada fans atau supporter yang berulah. Tahun 2010, Komisi Disiplin PSSI pernah menghukum bonek supporter Persebaya. Bonek dilarang memberikan dukungan kepada Persebaya saat laga tandang sampai tahun 2014 dan membayar denda 50 juta untuk ganti rugi yang ditimbulkan oleh bonek di Bandung. Lalu kemudian bonek banding dan Komisi Banding PSSI mengubah keputusan menjadi bonek dilarang menggunakan atribut dan berbagai logo bonek selama 2 tahun di seluruh kompetisi PSSI di seluruh Indonesia. Salam olahraga. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.